به كثيرا ويهدي به كثيرا
Cars that can talk to each other, interact with traffic lights, and even see around corners. The advent of 5G could make these real, bringing the faster speeds and greater bandwidth needed for smart traffic systems and truly autonomous vehicles. But it's not the only option for connecting cars. It's up against a more established Wi-Fi based technology. There's a debate about which is better. The choice is between the existing Wi-Fi standard called DSRC, or Dedicated Short Range Communications, or C-V2X, Cellular Vehicle to Everything, that would eventually use 5G networks. China was first to make a decision favoring cellular technology for its cars, with recent developments in 5G that could be handing China an early lead. Their focus is leading to this real time to market advantage, and frankly they'll be saving hundreds if not thousands of lives much sooner than we will as we fumble to determine which is the standard that is best for the long-term roadmap in the Western world. In October, China mandated the use of C-V2X and gave it a dedicated band of spectrum. In the US and Europe, the spectrum issue is unresolved and there's a split on which technology to use. Settling the standard matters. If the federal government mandated a technology today, it's estimated up to 8.1 million car crashes and 44,000 deaths could be prevented. So how are the technologies different? Both are designed to connect cars directly to other vehicles and the infrastructure around them. But the cellular tech can also harness a 5G network's wider coverage, greater bandwidth, and crucially, its lower latency. That 1 millisecond delay of latency in 5G to let your car know that there's a car coming around the corner that you can't see is going to be critically important. Today with 4G, that might be 10 or 20 or 30 milliseconds. It'll be crucially important to the safety levels. The Wi-Fi based standard also has low latency, and backers like chipmaker NXP argue that it's a better option because the technology is mature and ready for deployment now. But supporters of the cellular tech say it has superior range and is more secure. Cars that can talk to each other, interact with traffic lights, and even see around corners. The advent of 5G could make these real, bringing the faster speeds and greater bandwidth needed for smart traffic systems and truly autonomous vehicles. But it's not the only option for connecting cars. It's up against a more established Wi-Fi based technology. There's a debate about which is better. The choice is between the existing Wi-Fi standard called DSRC, or Dedicated Short Range Communications,
or CV2X, cellular vehicle to everything, that would eventually use 5G networks. China was first to make a decision favoring cellular technology for its cars, with recent developments in 5G that could be handing China an early lead. Their focus is leading to this real time to market advantage, and frankly they'll be saving hundreds if not thousands of lives much sooner than we will as we fumble to determine which is the standard that is best for the long-term roadmap in the Western world. In October, China mandated the use of CV2X and gave it a dedicated band of spectrum. In the US and Europe, the spectrum issue is unresolved and there's a split on which technology to use. Settling the standard matters. If the federal government mandated a technology today, it's estimated up to 8.1 million car crashes and 44,000 deaths could be prevented. So how are the technologies different? Both are designed to connect cars directly to other vehicles and the infrastructure around them. But the cellular tech can also harness a 5G network's wider coverage, greater bandwidth, and crucially, its lower latency. That 1 millisecond delay of latency in 5G to let your car know that there's a car coming around the corner that you can't see is going to be critically important. Today with 4G, that might be 10 or 20 or 30 milliseconds. It'll be crucially important to the safety levels. The Wi-Fi based standard also has low latency, and backers like chipmaker NXP argue that it's a better option because the technology is mature and ready for deployment now. But supporters of the cellular tech say it has superior range and is more secure. Byton is a US EV startup that will build its car in China and bring it to market with basic self-driving capabilities. 5G will enable vehicles to talk to different infrastructure. It'll enable vehicles to talk to each other. Autonomous driving can use up to 1.5 terabytes of data per hour. That data needs to come into the vehicle and leave the vehicle. CV2X can evolve with each new generation of cellular network, starting with 5G. It would be as simple as switching the modem. Critics of the Wi-Fi standard say the technology is outdated and not appropriate for the cars of tomorrow. So which will prevail? 5G CV2X is now backed by a trade group representing more than 100 car manufacturers and chip makers, including Qualcomm. Vehicles are becoming more and more autonomous, relying upon cameras and sensors. Once we start blending in both 5G and cameras and sensors, we get to see a far more transformative experience. A European Commission plan for the Wi-Fi based standard was defeated in July, opening the door for a 5G standard supported by Audi and BMW. In the US, the Trump administration has put off making a decision. But Ford isn't waiting for Washington. In January, the car maker committed to deploying CV2X in its cars from 2022. Currently, General Motors is the only US car maker promoting the older Wi-Fi standard. Bloomberg New Energy Finance says in the long term, the US, Korea and Japan will adopt the cellular option as they aggressively deploy 5G networks. For now, the Western world's left it to automakers to fight it out over which standard to adopt. Ed Ludlow, Bloomberg News, San Francisco. Imagine a future where vehicles talk to one another and to critical infrastructure. This connected vehicle technology can change our transportation system as we know it by enabling safe, interoperable, networked wireless communications among vehicles, infrastructure, and personal communications devices. Connected vehicles provide drivers with 360-degree awareness of similarly equipped vehicles within a range of approximately 300 meters. This secure system keeps personal information private and does not track your vehicle. Drivers will receive warnings that inform them of potential hazards through a visual display, seat vibration, or tone. These are only warnings. The driver remains in control of the vehicle at all times. However, the technology can also support limited automated functions in which the driver only cedes partial control of the vehicle. Warnings can help drivers respond quickly to avoid potential crashes. For example, the Intersection Movement Assist application warns drivers when it is unsafe to enter an intersection.
The Do Not Pass application warns drivers when it is not safe to pass a slower moving vehicle. The Emergency Electronic Brake Light application notifies the driver when an out-of-sight vehicle several cars ahead is braking. And imagine the value of this blind spot warning application, which lets this commercial driver virtually see what's happening in his or her blind spot. Connected vehicles can communicate with smart roadside infrastructure like rail-grade crossings to alert drivers when a train is coming, even if the driver cannot see or hear the approaching train. Connected vehicles can help with weather-related traffic and safety issues too. This is especially true with conditions such as black ice, where the weather may not appear to be dangerous, but the roads are slippery. Information collected from multiple connected vehicles can help determine when a potential hazard exists, such as icy roads, and warn drivers before they experience them. Road weather data from the vehicles can be sent to Traffic Management Centers, or TMCs, providing detailed, real-time information to help monitor and manage transportation system performance. The centers can then take actions like adjusting traffic signals and speed limits, notifying maintenance crews, dispatching maintenance vehicles to the road, and broadcasting warnings for motorists. Motorists can get real-time road weather information from in-car displays by dialing 511 or by listening to highway radio stations. Motorists will be able to get road weather information on their personal devices before leaving home. Connected vehicles can even help us to reduce our carbon footprint and facilitate green transportation choices. Eco lanes are similar to today's HOV lanes, but with a big difference. Motorists in these lanes agree to drive eco-friendly vehicles and drive at a speed that conserves fuel. Drivers will be alerted about the proper speed with dynamic message signs. Connected vehicle applications can help vehicles to reduce idling and unnecessary stops by communicating with smart traffic signals. Traffic signals broadcast data about their current signal phase and timing, and systems inside the vehicles use the data to determine speed advice for drivers. Drivers could then adjust their vehicle's speed to pass the next traffic signal on green or slow down to a stop in the most eco-friendly manner, thereby saving fuel, reducing emissions, and saving drivers money. Connected vehicles can enhance awareness of unexpected roadside incidents like disabled vehicles, car crashes, police activity, and first responders caring for crash victims. Incident zone warnings will alert drivers about incidents ahead. Change lanes. Communications could also be sent to first responders at the scene via shoulder radios to warn them of the danger of approaching vehicles. Connected vehicle technology can help control traffic flow and reduce the resulting congestion at accident sites before it gets out of hand. With millions of connected vehicles, our ability to share robust data with each other and with smart infrastructure will continue to improve traffic flow, enhance coordination with transit, and make our communities even more safe and livable. The Connection Protection application gives public transportation providers and travelers the ability to communicate two ways. The connected network gives passengers real-time transit information so they can more accurately predict whether they will make their next connection. If multiple people on a delayed bus will miss their next connection, transportation providers can adjust bus departures to enable the passengers to make their next connection. Dynamic ride-sharing applications make the logistics of ride-sharing, scheduling, reliability, and communication easier by connecting vehicles and handheld devices. Applications do the matching for us, authenticating users and connecting riders with drivers. The Cooperative Adaptive Cruise Control app helps drivers avoid stops and starts, which can also help conserve fuel and improve traffic flow.
And the Q Warning app monitors traffic data to detect stretches of slow-moving traffic and warn motorists to reduce speeds to avoid potential rear-end collisions. Connected vehicle technology can help pedestrians too. For example, the Mobile Accessible Pedestrian Signal System app sends an automated pedestrian call from the smartphone of a pedestrian with disabilities to the traffic controller, holding the walk signal until the pedestrian has cleared the crosswalk. This application also alerts drivers of the presence of a pedestrian with disabilities at the crosswalk. The potential benefits of a connected transportation system, one that is able to enhance safety and mobility and address environmental impacts, are wide-ranging. They will be felt by every one of us, enhancing the livability of our communities and ultimately making our transportation safer and smarter. Imagine the possibilities. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi videonya terdengar dan terlihatkah? Dengar, Pak. Terlihat Pak. Dan jernih. Tadi videonya itu ada yang 5G, kemudian juga ada tentang satu lagi kendaraan ataupun sistem transportasi yang bisa saling terkoneksi satu sama lain. Ya. Sebenarnya masih ada satu video lagi, mungkin berapa lama sih durasinya? Oh, 2 menit aja. Kita lihat satu lagi ya, ini udah implement juga. Nah, ini terkait dengan bahasan yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu penerapan 5G ke autonomous vehicle. Jadi selain disupport oleh infrastrukturnya, juga aplikasinya harusnya juga mendukung. Kita lihat video satunya. Are you ready for a driverless car? Driverless car? Say that again. I like to drive, so I'm like, ah. It's scary because you see no one in the car and you're like, is this going to crash? That's a lot of trust I'd be putting in a vehicle. How do we transition general public into a future where every car is going to be autonomous? We have to bridge our way to get there. We have to build that trust. Halo is a very unique product where we bring an all-electric car without a driver inside to your doorstep. We have very highly skilled professional remote pilots, and they can see what the car is seeing in real time, and they can drive the car from our mission control several miles away. The car will show up, you'll be able to hop in the car, we will hand over control to you at that point. It's like a normal car. You just drive it to wherever you want to go, and once you get there, simply hop off and walk away. To do that, we need a very reliable network that we can trust. We have the largest, fastest, and most reliable 5G network in the US. Halo's driverless cars need that breadth of capacity and capability to operate and perform. The cars are mobile, so we need coverage for the car no matter where they are in a city. That's when T-Mobile was coming into the picture because they have the best 5G network. When we first started working with T-Mobile, they gave us direct access to the engineering talent. We're partners with Halo, and we work with them to make sure the network is solid. We drive routes and verify that our network is seamless for this type of operation. Let's go. Whoa, it's really, really good. I was blown away by how powerful that network is. The number one for us is speed. Number two is the network coverage. We have an incredible mid-band spectrum position. That's the global sweet spot for 5G. T-Mobile works directly with startups to help them develop, test, and bring to market groundbreaking new 5G products and services. Nevada has been one of the leaders in the country on autonomous vehicles for years now, so we're really excited for these partnerships. We're going to be rolling out the first fleet of cars right here in Las Vegas. It's something that people just haven't really seen in real life. They've heard what 5G can really bring, but now they're actually able to see it firsthand. It's great. Oke, di video ketiga tadi Anda juga akan lihat bahwa ada speed testnya ya. Kita lihat speed testnya ternyata di atas 1 giga ke atas lah seperti itu.
cukup menarik sebenarnya kalau kita melihat video-video tentang autonomous car plus infrastruktur pendukungnya. Kalau tadi di video paling awal, kalau Anda lihat yang report dari Bloomberg, itu dia menyatakan bahwa ada perdebatan lah di beberapa negara mana yang mau diimplementasikan antara yang berbasis Wi-Fi atau yang berbasis selular ya. Nah, di Cina ternyata sudah duluan dan akhirnya Cina jadi leading, kemudian diikuti oleh negara-negara lain baik itu di Eropa maupun di negara Amerika dan negara lainnya ya. Jadi kalau Anda lihat tadi yang video paling awal yang ditayangkan, maka di situ kita melihat bahwa ternyata China sudah lebih maju dengan teknologi 5G-nya. Kemudian kita bisa tahu dari video yang sesudahnya banyak sekali yang bisa kita aplikasikan ke autonomous car maupun ke kendaraan yang juga bukan autonomous dan juga orang-orang yang menggunakan jalanan dengan tadi ada smart transportation system sebenarnya. Jadi lebih ramah lingkungan, kemudian jadi lebih friendly, lebih bersahabat dengan disabilitas, lebih aman juga, macam-macam ya tadi kita bisa lihat implementasinya. Kemudian yang di video terakhir kita bisa lihat bahwa T-Mobile, salah satu operator seluler di Amerika sana, ini juga sudah bekerja sama dengan developer untuk membuat model transportasi yang otonomous Halo tadi ya namanya. Kita lihat bahwa mobil tersebut bisa jalan kalau dua tadi syaratnya yang dikatakan oleh CEO dari Halo tadi. Yang pertama coverage, cakupan 5G-nya, yang kedua adalah speed atau kecepatan akses yang mendukung data yang akan mereka jalankan ke platform Halo-nya mereka itu atau ke autonomous car-nya. Nah, ini semua negara sekarang lagi berlomba-lomba untuk mengimplementasikan 5G dan juga terapannya 5G ini ke dalam berbagai bidang. Oke, kita hari ini akan lihat bagaimana teknologi 5G ini kemarin mungkin juga sudah ada ya. Teknologi 5G yang kita lihat sebelumnya kan VR ya, penggunaan untuk VR dan AR ya. AR dan VR. Ini kemarin. Hari ini kita akan bahas sedikit mungkin tentang IoT. Kalau IoT ini mungkin tidak perlu bandwidth yang besar dan tidak perlu kalau kita bicara single device ya. Kalau kita bicara single device, satu device aja misalkan ini sepeda gitu. IoT-nya ditaruh di sepeda. Oh, warna pennya salah, warnanya merah. IoT-nya ditaruh di sepeda gitu. Ya, cuman satu sepeda ini mungkin ya kecil banget, tidak perlu bandwidth yang besar, kemudian tidak perlu latensi yang tinggi karena biasanya dipakai untuk proses sewa atau peminjaman sepeda kalau Anda pergi ke Jogja, ini pernah ada ya di Jogja, kemudian di Jakarta juga ada, saya pernah lihat, bukan hanya sepeda tapi juga kayak e-scooter ya. E-scooter itu kayak apa ya, Xiaomi scooter itu. Nah, itu dipasangin software, jadi kita bisa pinjam, sewa gitu ya, nanti bayar berapa per jamnya. Sebenarnya kalau dari bandwidth nggak besar, dari latensi juga nggak perlu tinggi, karena apa? Karena cuma untuk transaksi itu saja sebenarnya. Kalau Anda masukkan key-nya atau kuncinya, proses penyewaan, dia akan mengambil sebagian uang Anda, nanti per jamnya dipotong lagi. Sudah itu aja gitu. Sampai Anda mengembalikan sepeda ini ke docking station, tempat dia diparkir. Seperti itu saja, sesimpel itu. Tapi kalau jumlahnya banyak, kalau jumlahnya ribuan ya atau jutaan, maka ini yang perlu bandwidth yang besar. Nah, termasuk kalau kita mau bikin smart city ya. Ini contoh kita mau develop smart city, banyak sekali sensor yang kita tanam di kota ini. Tadi juga di dalam video yang terakhir tadi kita lihat kalau kita mau membangun smart city, salah satu komponen di dalamnya mungkin adalah smart transportation system kayak yang tadi, di mana
berbagai kendaraan bisa berbagi data, kemudian juga ada stasiun cuaca yang bisa memberitahukan kendaraan bahwa akan ada turun salju, maka kendaraan harus memperlambat kendaraan, dan juga mungkin kalau salju biasanya agak tebal itu pasang rantai ya di mobil. Jadi mobil itu dikasih rantai bannya biar bisa jalan di salju. Kalau enggak, slip. Jadi kalau misalnya kita maksakan ban untuk jalan di salju tanpa rantai itu slip. Nah ini sistemnya tadi cukup cerdas, jadi bisa ngasih info baik itu ke mobilnya ataupun ke device yang dipakai oleh si pengendara. Nah ini hanya mungkin terjadi kalau semua sudah terintegrasi. Kalau ada yang ambil mata kuliah Smart City, pastinya di situ juga sudah ada informasi ya bahwa Smart City ini salah satu komponennya adalah semua terintegrasi, semua terhubung. Sehingga apa? Sehingga orang kalau misalkan di kendaraan itu akan jauh lebih safe, lebih aman, kemudian pemakaian atau konsumsi BBM-nya jauh lebih efisien. Tadi juga kita lihat ada eco driving, ada jalurnya khusus bahkan untuk eco driving, sehingga mobil itu jadi hemat untuk pemakaian BBM. Nah, contoh lain juga untuk penggunaan IoT ini di meteran listrik ya, smart meter gitu. Jadi smart meter ini terhubung dengan koneksi internet atau intranet lah ya, baik itu secara lokal maupun mungkin dengan internet gitu. Datanya juga cuman kecil, nggak besar ya, datanya cuma kecil. Tapi bayangkan kalau misalkan ini satu kecamatan gitu, itu sudah berapa? Kadang satu rumah bisa meterannya 2 gitu. Ya jadi kecil-kecil tapi jumlahnya banyak gitu. Walau kecil jumlahnya banyak. Atau misalkan kayak kos-kosan, saya pernah lihat kos-kosan itu satu kamar 1 meteran, satu kamar 1 meteran. Bayangkan kalau ada 10 kamar di kosan tersebut, maka ada 10 meteran, belum meteran yang punya kos-kosan. Ya ini kan juga jadinya banyak, biar kecil tapi banyak. Nah ini butuh pada satu titik butuh kanal komunikasi atau backbone yang besar untuk datanya gitu. Nah kemarin juga kalau di Smart City kita udah lihat ya, smart parking sebenarnya nggak perlu pakai device yang canggih, kita bisa pakai cara yang lebih sederhana sebenarnya. Nah kalau di sini mau didigitalisasikan kalau yang di sini. Kalau yang di Smart City kemarin dengan cara yang sederhana, cuma cukup pakai balon. Dengan turun naiknya balon kita bisa tahu mobil itu parkir atau enggak. Kalau di sini dikasih sensor. Nah ini contoh, mungkin kalau tempat parkirnya sedikit nggak masalah ya. Tapi kalau tempat parkirnya itu banyak, kemudian mungkin kapasitasnya sampai dengan ribuan mobil. Saya ambil contoh yang cukup membingungkan itu kalau misalkan Anda sempat pergi ke Surabaya, Anda pergi ke Tunjungan Plaza. Saya kadang nyasar ya, sampai sekarang saya sering nyasar itu baik itu ke parkiran mobil ataupun saya mau tahu saya tadi turun di mana gitu atau keluarnya dari mana, itu sering nggak tahu, sudah nggak tahu arah di dalam mall. Nah kalau dengan IoT kita bisa tahu parkir mobil kita ada di lantai berapa misalkan. Nah ini ada informasi, terus berapa sisa parkir yang ada slot parkir di mana, itu kita bisa buat model smart parking. Bahkan mungkin juga smart parking ini bisa terhubung dengan device kita gitu. Kita sudah berapa jam parkir itu akan ketahuan gitu di layar, itu muncul sudah berapa jam, sudah berapa ribu rupiah yang bakal kepotong dari saldo e-money kita misalkan, atau dari pada saat kita bayar akan dipotong berapa. Nah ini sampai ke situ jauhnya. Jadi kita juga di mall itu nggak berlama-lama di situ gitu. Jadi kita lebih efisien ketika ke mall, kita memang cari apa yang kita mau. Begitu kita dapat, ya kita bisa pulang dan kita nggak perlu nyasar untuk cari mobil di tempat parkir. Nah ini menurut saya sih oke banget ya dengan sistem yang seperti itu. Karena parkirnya ini kalau di Tunjungan Plaza itu dalam mall. Kalau kemarin contoh di Smart City, di kuliah Smart City itu kan parkirnya di lapangan parkir yang sangat amat besar. Nah, kenapa 5G ini diperlukan dalam
autonomous car. Tadi kita sudah lihat sebenarnya penjelasan-penjelasan implementatifnya dari berbagai pihak tadi ya. Paling pertama pasti safety, keamanan. Bayangkan kalau misalkan ini mobil melaju dengan kecepatan 120 km per jam, kemudian tiba-tiba di depannya ada halangan gitu. Ini kan ada simpangan ya. Ada simpangan, kemudian mungkin ada something yang lewat itu mau melewati jalanan ini, dan mobil ini harus stop. Jarak yang tersisa mungkin tinggal sini aja lagi ya, tinggal jaraknya. Radiusnya ini dia harus stop gitu. Harus berada di titik 0 km, 0 km per jam itu pada saat dia berada di titik ini. Dan ini mungkin bisa jadi ada tidak terlihat oleh si mobil. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Mungkin ada beberapa hal kayak tadi juga di video diperlihatkan ada aja objek yang tidak terlihat oleh mobil. Jadi mobil ini bukan hanya mengandalkan vision ya pada saat jalan. Kalau kita kan manusia bawa mobil, bawa motor itu kan mengandalkan mata sebenarnya jalanan. Bisa aja kita berada di satu titik di mana kita nggak bisa lihat sama sekali. Benar-benar itu terhalang oleh gedung gitu. Misalkan ini simpangan gitu. Ada simpangan. Kemudian posisi kita di sini. Kemudian di sini mungkin sudah ada truk yang mau siap melintasi jalan ini. Tapi di sini itu ada gedung gitu yang sangat mepet dengan jalan. Sehingga ketika kita mau ngeliat ke sana itu terhalang gedung ini. Kita melaju misalkan 120 km per jam. Nah, kita cuma punya waktu untuk ngerem di sini ya. Cuma sebatas ini aja gitu. Kalau remnya blong ya sudah bisa bablas sampai ke akhirat. Kira-kira begitulah. Oke, kita akan lihat kalau kita melaju dengan 120 km per jam, kemudian ada rintangan yang tiba-tiba bisa muncul di depan kita juga melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sedangkan kita hanya punya visual saja. Nah, tapi kalau di dalam autonomous car biasanya bukan hanya sensor visual, ada sensor proximity, maksudnya ada sesuatu yang mendekat. Tadi kita lihat ya di video yang sebelum Halo tadi, yang transportation application tadi. Nah, di situ mobil-mobil bisa saling berbagi data ya di situ. Lebih menarik lagi sebenarnya, sistemnya lebih kompleks dari ini. Dari autonomous car. Nah, kalau kita mengandalkan sensor vision aja, bye-bye. Ini pasti ada sensor yang lain dan mungkin harus di drive dari cloud gitu, dari cloud kemudian masuk ke mobilnya gitu. Dari cloud ke mobil. Nah, jalan data dari cloud sampai dengan ke mobil, atau kalau misalkan itu ada satelit gitu, atau ada sesuatu yang di udara atau anything lah. Tadi kalau di contoh video tadi ada traffic management system, ada command centernya. Nah, di situ yang memberikan informasi ya, itu yang memberikan informasi. Bisa jadi itu jalan dari cloud-nya traffic management system tadi ke mobil. Nah, mobil ini harus ngerem gitu, harus ngerem. Jangan sampai dia melewati atau bablas dari simpangan itu. Kalau dia bablas, maka dia akan tertabrak objek yang juga melakukan pergerakan di simpangan tersebut. Kita akan lihat perbandingannya dengan rumus fisika sederhana sebenarnya. Kita bisa tahu bahwa hasilnya ini nanti ya. Ini sudah saya hitung juga dengan rumus fisika sederhana. Kemudian ini 3G, kira-kira delay-nya sekian, 100 milisecond. 4G, makanya kalau Anda main Mobile Legends 4G, pasti Anda dapatnya segini atau kurang. Anda bisa lihat di Mobile Legends itu MS-nya. Kalau anak saya bilangan ini MS-nya. MS-nya harusnya kecil gitu. Dia karena masih SD gitu, beberapa masih SD, dia cuma bilang nih MS-nya. Dia nggak ngerti kalau ini adalah namanya delay atau latensi. Cuman dia tahu bahwa latensi ini sangat penting untuk kemenangan di Mobile Legends kalau lagi nge-push rank misalkan, atau main biasa gitu. Kemudian untuk di 5G 1 milisecond bahkan kurang. Jadi kalau di 5G targetnya kan 1 milisecond atau kurang. Hasilnya ketika
kita ngerem atau mobil ngerem ya, mobilnya ngerem kan ini atau autonomous, bukan kita yang ngerem. Kita mungkin tertidur di mobil ini. Begitu mobil dengan koneksi 3G, maka sekian jaraknya. 333 cm, ini 3,33 meter ya. Ini 1,67 meter, 1,5 lah. Nah, kalau ini nggak sampai 1 meter. Mari kita buktikan dengan rumus fisika sederhana. Daripada saya ngomong, saya mau nanya dulu deh. Yang jadi host sekarang namanya Yuliana. Ada orangnya Yuliana? Ada, Pak. Oke. Rumus velocity atau rumus kecepatan itu apa ya kalau dalam fisika? Kecepatan usaha dibagi ya kah? Usaha dibagi Gaya. usaha dibagi daya. Itu bukan kecepatan. Oke, yang lain. Hostnya boleh dioper ke saya deh. Tolong dioper ke saya hostnya. Jadikan saya host. Buka partisipan, nanti Anda klik more, kemudian Anda oper hostnya ke saya. Juliana, tolong hostnya dipindahkan ke saya. Oke, good. Berikutnya Jihan Fitria. Ada orangnya? Jihan Fitria. Ada, Pak. Ya, rumus kecepatan atau velocity dalam fisika. Dalam fisika, kecepatan itu jarak dikali total, jarak dikali waktu. Jarak dikali waktu, oke. Boleh Anda mute. Berikutnya yang paling rajin kuliah saya nih, Figuan Olga Samosir. Jarak bagi waktu, Pak. Oke, sip. Jadi velocity sama dengan jarak space dibagi waktu ya, time. Ini loh jelas kok di sini. Sebenarnya saya tanyakan tuh sudah ada jawabannya di sini. Space ya berarti dalam kilometer di sini. Ini space. Kemudian time-nya di sini yang hour ya, dalam jam. Ya kelihatan kok di situ. Nah, sekarang kita sudah punya komponen velocity 120 km per jam. 120, saya tulis ulang ya. Kilometer per 1 jam. Kemudian T-nya kita punya di sini ya. T-nya kita punya ada beberapa T. Ini T1, anggap saja ini T2, ini T3. Jadi ada T1, 100 milisecond, dan seterusnya. Milisecond, ingat, milisecond. Kita mau rubah dulu jamnya ke milisecond. Kemudian di sini dia dalam satuan sentimeter. Dalam satuan sentimeter. Saya bisa buka whiteboard nggak ya? Di mana whiteboardnya? Di share kayaknya. Advanced sharing, ini share. Oh, ada di basic whiteboard. Ya. Oke. Sudah terlihat whiteboard saya? Velocity sudah, Pak. Speed, space per time. Kita cek dulu yang pertama, yang 3G ya. Velocity-nya tadi 120 km per 1 jam. Per jam kan berarti ya per 1 jam kan artinya. Per menit artinya per 1 menit. Sama dengan 100 milisecond. Tetap ya. Sorry. Penghapus. Di reset. Loh. Mana tulis-tulisnya?
Kita mau cari jarak kan ini ya, jarak berapa jaraknya ketika direm bagi 100 ya. S-nya yang mau kita cari, time-nya tadi untuk 3G 100 milisecond. Nah, oke, 100 milisecond. Sehingga kalau kita kita ambil S-nya saja, ini tetap 120 kilometer per 1 jam. Nanti kita susun dulu biar enak lihatnya. Walaupun tulisannya jelek banget, ya maklum aja pakai ini kali 100 milisecond. Nah, ini sama dengan sisa S ya. S. Jadi ini saya pindah naik ke atas sini. Ini sejajar. Oke, kita konversi dulu kilometer jadi kilometer. Kalau mau gampang sih pakai browser aja ya, cari konversinya. Ya, Anda bisa buka Google gitu, dan seperti ini. Kalau 1 kilometer kita konversi jadi sentimeter, dapatnya sekian. Ya, kita tulis jadinya 100.000. Mana ini tadi ya? 120 kalikan 100.000 sentimeter kali, biar aja angka-angkanya, 100 milisecond dibagi 1 jam, biar nggak repot saya share screen saja. Time. Oke. 1 jam, 1 hour. Saya mau milisecond. MS milisecond. 3,6 kali 10 pangkat 6. 3,6 kali 10 pangkat 6. Atau sebentar. Biar mudahnya itu kayak gimana? 1 menit. 1 menit sama dengan 60.000 milisecond atau 1 detik. Nah, saya permudah aja, kalau ini nanti Anda agak bingung. Muhammad Revaldi ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Muhammad Revaldi? Nggak ada, Pak. Oh, ya di mute ya kalau nggak ada yang ditanyakan. 1 jam itu berarti 60 menit. Kita kali tadi, kalau 1 menitnya berapa tadi? 1 menitnya 1 detiknya 10.000 ya, 1000 milisecond. 60 menit, 1 menit 60 detik, kalikan 10.000 milisecond. Nah, ini kita konversi ke milisecond. Ini detik, ini menit. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 detik 1000 milisecond. Gampang kan, udah banyak nolnya, bisa kita coret ya. 1. Kemudian di sini 100 di sini bisa kita coret dari sini. Ini. Bisa 120. Habis. Milisecond bisa kita coret. Karena sama, milisecond bagi milisecond ya 1. Sebentar. 1, 2,
Biar lebih jelas, saya coretnya pakai warna merah aja deh. Biar nggak salah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nol yang masih ada ini 1, 2. Bagi 6 kali 6, 36 cm ya. Kalkulator. 1200 bagi 36. Oke. Kayaknya ada yang salah deh. Di mana salahnya? Harusnya dapatnya sekian nih, 333 cm kurang 0 nih kayaknya. Mungkin milisecondnya 1000, Pak. Milisecondnya 1000 ya, coba kita lihat ya tadi. Oh iya 1000, sorry. Ya, milisecondnya 1000. Jadi ini harusnya enggak, berarti di atasnya nambah 1 ya, nambah 1. Nah, berarti bener aja. Oke, kamu ya dapatnya segitu. Yang lainnya sama caranya gitu juga. Yang lain-lainnya sama caranya. Anda masukkan ke rumus velocity, nanti ketemunya ya seperti yang di dalam screen ini ya, seperti yang di dalam sini. Nanti akan ketemu yang 4G 1,67 meter atau 167 cm. Kemudian untuk 5G itu 3,3 cm. Jadi dia begitu melakukan pengereman di sini ya. Jarak ini nih di sini. Begitu dia melakukan pengereman, kalau ini masih 1 meter, kalau 1 meter 5G masih aman. Jadi 5G masih aman 1 meter. Tapi kalau jaraknya ini tinggal tersisa 2 cm, ya bye-bye kalau 5G. Masih nyerempet lah, minimal nyerempet. Tapi nggak ada juga orang mau ngerem sudah di batas tinggal 1 cm atau 2 cm, itu kayaknya hampir-hampir mustahil bisa ngerespon secepat itu tuh, cuman keberuntungan kalau menurut saya, tinggal sekian senti lagi gitu. Nah, kalau misalkan 4G, kalau misalkan jarak tersisa tinggal 2 meter masih aman, tapi kalau jaraknya tinggal 1,5 atau 1 meter gitu, apalagi kalau Anda suka di lampu merah itu mepet-mepet dengan garis di zebra cross, ada pembatas antara zebra cross dengan Anda, nah itu Anda termasuk mungkin orang yang nggak bisa ngejar 1 meter itu, ya bye-bye, ketabrak juga. Terus kalau misalkan jaraknya kurang dari 3 meter untuk koneksi 3G, ini kalau misalkan kita pakai di koneksi 3G di sini, jaraknya kurang dari 3 meter, ya ini bye-bye. Ini 3G kalau ngerem dengan delay yang di atas ataupun sama dengan 100 milisecond, butuh delay yang bisa membuat jarak ini terbentang sebesar 3 meteran. Jadi kalau misalkan jarak si pengendara dengan obstacle atau rintangan yang akan lewat di depannya itu kurang dari 3 meter, ya akan terjadi tabrakan. Nah, ini hitung-hitungan sederhana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ya, kita bisa lihat tadi juga di video, sebenarnya ada banyak cara untuk menghindari tabrakan ini. Nah, apa saja caranya? Tadi mobil-mobil tadi bisa saling berbagi data ya. Ini standar yang dikembangkan, Internet of Vehicle. Kita tadi juga lihat ada Internet of Vehicle 2 versi. Kalau Anda lihat di videonya Bloomberg, ada yang versi dengan menggunakan 3G, ada yang menggunakan Wi-Fi dan ada yang menggunakan mobile atau seluler.
Nah, mobil-mobil ini kalau juga mengandalkan sensor yang hanya pakai vision saja, pakai penglihatan kayak kamera ataupun anything lah ya, yang sifatnya itu non line of sight. Artinya kalau non line of sight itu dia harus melihat objek di depannya gitu, tidak terhalang oleh sesuatu. Kalau ini kan terhalang nih, di dalam gambar ini kan terhalang gedung ini ya, sehingga mobil ini kalau cuma mengandalkan pandangan mata dia nggak akan bisa lihat mobil yang ada di sini. Tapi kalau dia pakai teknologi misalkan wireless gitu, maka dia bisa berbagi data bahwa mobil merah nih mau lewat simpangan ini juga gitu. Nah, mobil hijau juga bilang ke mobil merah, aku juga mau lewat simpangan ini gitu. Kemungkinan kita bisa tabrakan kalau kita sama-sama melaju dengan kecepatan yang sama. Di salah satu harus mengalah atau memperlambat kendaraannya. Nah, di dalam video yang tadi yang tentang aplikasi transportasi tadi itu dimungkinkan untuk terjadi ya. Jadi bisa saling berbagi informasi bahwa kita berada di simpangan, kemudian ada penghalang, kemudian siapa yang melaju lebih cepat mungkin akan didahulukan. Tadi kan juga mengingat konsumsi bahan bakar ya. Jadi bukan begitu ngelihat lampu merah, saya sering tuh kejadian di Samarinda baik saya naik motor maupun mobil gitu ya. Orang di belakang saya tuh ngelakson kalau misalkan sudah mau mendekati lampu merah, padahal lampu merah ini lampunya lagi nyala, lagi merah maksudnya. Buat apa gitu mau mendekati lampu merah malah mau ngebut, nanti ujung-ujungnya kan dia ngerem juga gitu. Dan itu sering kejadian, bukan cuma sekali dua kali, hampir semua jenis kendaraan lah, baik itu motor maupun mobil. Nah, kalau di dalam model yang tadi kan sebenarnya dia begitu melihat lampu merah, apalagi mungkin lampu merah yang cukup padat trafiknya atau lalu lintasnya, dia akan melakukan pengereman buat mereduksi, bukan pengereman tapi sudah mengurangi gas, ngegasnya udah nggak lagi dilakukan gitu. Sudah melambat mobilnya. Jadi begitu sampai di lampu merah ini udah nggak perlu direm gitu, atau nggak perlu BBM lagi, udah nggak kalau nggak ngegas kan BBM yang terbuang nggak banyak gitu, cuma cukup untuk menyalakan mesin saja gitu, tidak dipakai untuk akselerasi. Begitu sampai sini ya udah stop. Ini juga mungkin kalau ada lampu merahnya begitu sampai sini juga sudah stop gitu kalau memang eco friendly tadi mobilnya. Nah, kalau ini adalah lampu merah yang bisa jadi tanpa lampu merah. Kalau modelnya kayak tadi itu bisa jadi tanpa lampu merah gitu, atau lampu merahnya nggak nyala. Memang kalau nyala cuman untuk keperluan tertentu saja, ya ini nanti salah satu akan melambat, mungkin dihitung dengan algoritma tertentu sehingga nanti mana yang lebih efisien pemakaian BBM-nya itu di stop, yang masih melaju nanti akan diberikan prioritas untuk melewati simpangan ini dulu, misalkan yang merah gitu, diberikan prioritas. Tapi ini benar-benar autonomous car ya, saling berbagi data. Nah, jadi sekali lagi kebanyakan autonomous car sekarang itu pakainya vision, baik itu lewat kamera, sensor radar maupun sensor jarak. Tapi juga beberapa sudah mulai mengembangkan yang sensor-sensor yang non-line of sight, jadi tidak perlu pandangan mata gitu ya. Dia bisa lewat sinyal radio ataupun dia bisa lewat perangkat-perangkat lain yang itu berupa sensor, kemudian jadi input buat kedua belah mobil ataupun banyak pihak ya. Tadi di situ ada lampu merah pun juga bisa pakai. Orang yang nyebrang di zebra cross tadi kita lihat ada disabilitas juga bisa pakai, sehingga safety atau keselamatan dalam transportasi juga jauh lebih baik. Nah, tentu saja kalau banyak sensor, banyak parameter, banyak data yang berkeliaran di situ atau digunakan, pastinya itu akan perlu kapasitas yang lebih banyak, dan namanya ini jalanan yang cepat pastinya perlu kecepatan data yang juga baik atau low latency. Apa saja komponen kunci dalam jaringan 5G? Ya, ini komponen-komponennya. Yang pertama latensi.
Ini yang dikejar tadi. Jadi end-to-end delay-nya ataupun ping, kalau sederhananya kita mau bilang ping, itu di bawah 1 milisecond. 1 milisecond itu udah kebesaran. Udah ya harusnya semaksimalnya 1 milisecond. Ini yang dikejar. Kalau kita bandingkan dengan 4G atau LTE, ini sementok-mentoknya sekian. Anda yang suka main Mobile Legends, coba lihat aja hasil pingnya. Saya yakin kalau Anda main Mobile Legends, pingnya nggak pernah di bawah 20 gitu, di bawah 10. Sementok-mentoknya ya seginilah. Kemudian throughput. Tadi kita lihat jadi video throughputnya. Kita cek lagi aja videonya biar menarik, tidak bikin ngantuk. Kita bisa cek videonya ini, mudah-mudahan saya pas. Access to the engineering talent. We're partners with Halo. There's direct access to the best 5G network. When we first started working with T-Mobile, they gave us direct access to the engineering talent. We're partners with Halo, and we work with them to make sure the network is solid. We drive routes. Wow. Nah, ini adalah speed testnya. Jadi kita bisa lihat speed testnya ini 1,2 giga ya, ini 1,2 giga atau 1240 megabit per second. Bayangkan segitu tuh kalau buat download, wah luar biasa. Download film besar-besar 4K gitu cepat banget. Nah, itu throughputnya segede itu ya. Nah, ini kalau targetnya bisa sampai kayak yang di depan tadi berapa, yang awal-awal itu 10 gigabit per second ya ini. Enhanced mobile broadband di dalam 5G ini targetnya adalah 10 gigabit per second. Kemudian jumlah koneksi dalam 1 kilometer persegi. Ya, tadi juga sudah terkait dengan penggunaan IoT, kita bisa menambahkan device sebanyak 1000K ini berarti 1 juta dong. Kenapa dia nggak tulis 1M aja ya? 1M. 1 juta device per kilometer persegi. Jadi kita bisa punya sekian banyak device ya. Meteran rumah misalkan mau dimasukkan ke situ. Meteran air misalkan ya juga bisa dimasukkan ke situ. Sehingga air, listrik itu kita nggak lagi apa ya, ada salah-salah hitung ya. Kalau misalkan petugas PLN atau petugas air kadang malas masuk ke rumah atau rumahnya ada anjing sehingga mereka takut masuk ke dalam, akhirnya mereka tembak-tembakan aja berapa angkanya, tahu-tahu salah tembak kemahalan, atau tahu-tahu nembaknya kurang, PLN atau PDAM-nya nombok gitu kan. Tapi kalau kita bisa embed 5G IoT di situ, maka hasil pencatatannya akan lebih presisi. Nah, ini sangat dimungkinkan kalau kita punya kapasitas jaringan yang cukup besar. Ada yang tanya, kecepatan internet begitu bagaimana dengan sisi keamanan seperti jammer, blocker, apa saja cara mobilnya ada jammer. Pastinya kalau rentan terhadap jammer atau blocker ya, kalau dengan frekuensi dasar, maksudnya tanpa modulasinya ya, kita bicara tentang frekuensi radio ya pasti akan rentan gitu, kena jamming atau kena block gitu. Pasti kalau itu. Tadi juga saya sempat cerita dengan beberapa teman di WhatsApp group, kalau lagi latihan perang sekarang kan ini lagi heboh, banyak pesawat tempur seliweran di atas langit Kalimantan Timur ya. Karena hanya Kalimantan, tapi bukan hanya Samarinda, tapi se-Kalimantan Timur, karena ada latihan gabungan kalau saya nggak salah untuk angkatan udara, kalau saya nggak salah baca ya. Kadang mereka bisa mainan jammer juga. Jadi kalau misalkan Anda dalam beberapa hari ini, semingguan lah kira-kira itu, kalau radar
radar yang mereka pakai itu saling jamming-jammingan, bisa jadi nanti komunikasi Anda selama beberapa hari ini juga akan bermasalah. Ada aja yang pas mungkin frekuensinya kena ke frekuensi entah itu seluler maupun frekuensinya bablas ke yang lain-lain. Nah, karena radar itu kadang punya rentang frekuensi yang cukup jauh ya. Yang cukup jauh yang itu bisa kena ke frekuensi-frekuensi yang dipakai oleh kita yang bukan militer. Makanya kalau di Mikrotik itu mereka punya fitur untuk radar detect. Jadi kalau mereka ngedetek Wi-Fi-nya ngedetek ada radar di situ, terutama yang 5 GHz, itu dia bisa pindah frekuensi biar nggak kena jamming atau kena radar, sinyal radar gitu. Nah, mungkin juga di 5G juga ada model seperti itu. Kalau misalkan salah satu channel bermasalah, maka dia bisa pindah ke channel yang lain. Jadi kalau ada yang nanya tadi, kalau itu mungkin saja. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi selalu ada kemungkinan, bahkan bukan cuma 4G saja ya, 5G juga kalau misalkan ada yang pakai jammer gitu, atau ada latihan perang seperti sekarang, di tempat kita bisa aja pesawat itu punya jammer sebenarnya, punya pengacau frekuensi biar dia nggak kedetek dengan radar dari lawan, radar dari musuh. Oke, kita lanjut. Kemudian kemampuan slicing atau pembagian jaringan ya, ini juga cukup baik ada di 5G, sehingga kita bisa implement ini untuk SDN atau software defined network. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam jaringan itu sekarang sudah di deliver dengan penggunaan SDN atau software defined network. Jadi seperti apa ya contohnya? Antara data dengan ini, kalau kita belajar protokol FTP ya, paling sederhana protokol FTP, antara jalur data dengan jalur data dengan jalur kontrol itu dipisahkan. Nah, SDN itu kira-kira seperti itu. Kita bisa memisahkan antara jalur data dengan jalur kontrol sehingga nggak tumpang tindih di dalam satu channel yang ada. Oke, berikutnya. Nah, di masa depan nanti kira-kira ini yang akan jadi apa ya? Jadi segmentasi pasar lah, atau pembagian aplikasi dalam penggunaan frekuensi ya. Kalau kita anggap di sini 5G ya, kita mungkin arahnya bisa ke situ, bisa ke penggunaan 5G, jaringan yang berbasiskan 5G. Kalau kita di sini lihat tadi contoh yang cukup intens untuk memakai kecepatan dari jaringan 5G ini adalah autonomous car atau automated driving. Jadi di sini yang butuh latensi rendah itu adalah automated driving, tapi secara bandwidth dia nggak perlu besar. Jadi kalau kita lihat di sini bandwidthnya nggak besar. Bandwidthnya kecil aja. Nah, kalau tadi kita mainan IoT itu banyak di sini. IoT. Tadi sepeda itu kita taruh IoT dalamnya. Dia nggak perlu bandwidth yang besar kan. Kemudian juga dia nggak perlu latensi yang cukup cepat. Jadi bandwidthnya ya di bawah 1 mega masih bisa. Di bawah 1 mega masih bisa. Cuma banyaknya yang luar biasa. IoT ini kalau tadi kita anggap satu kecamatan aja. Satu kecamatan meteran listrik dan PDAM-nya pakai IoT gitu ya. Bayangkan satu kecamatan misalkan ada penduduknya ada berapa? Ada, contoh aja Samarinda deh, satu kota gitu. Samarinda belum sampai 1 juta ya, masih sekitar 900.000 meteran. Misalkan aja 900.000 meteran. Yang anggap itu termasuk dengan bukan rumah ya, ada ruko, ada mungkin tempat-tempat yang tidak ditinggali manusia gitu.
kayak pasar gitu, kios-kios pasar tuh kan mungkin nggak ada manusia yang dalam, tapi kita anggap aja tuh sama jumlahnya dengan jumlah manusia yang ada di Samarinda. Jadi ada 900.000 meteran listrik dan ada 900.000 meteran air. Itu kita IoT-kan. Ya kalau dikalikan kan jadi besar itu. Bandwidth-nya anggap 1 mega per meteran. Kalikan 900K ya, 900 untuk meteran listrik. Kalikan lagi 900K buat meteran air. Jadinya sangat besar juga ujung-ujungnya bandwidth yang diperlukan. Kalau semua mengirim data pada saat yang bersamaan, tapi kan enggak gitu. Kita bisa atur, kita bisa gilir ini kapan mau mengirimkan data. Nah, kemudian yang juga butuh bandwidth yang cukup tinggi, ya di sini ada tactile internet ya. Ini saya belum tahu maksudnya di sini tactile internet ini untuk teknologi apa gitu. Di dalam ini nggak ada dijelaskan. Kenapa dia perlu latensi yang cukup tinggi? Apakah karena hubungannya tactile internet ini dengan sesuatu yang cukup real time seperti penggunaan augmented reality? Misalnya kita main AR VR gitu, kayak main kemana saya jelaskan apa ya, main AR VR. Oh, Nintendo platform Labo. Kalau Anda lihat Labo, Project Labo itu ada AR VR-nya. Kita bisa bikin dari karton-karton gitu. Nanti kita masukkan Nintendo Switch-nya ke situ dan kita bisa mainan seolah-olah kita punya AR VR sendiri dengan menggunakan platform Labonya dari Nintendo Switch. Nah, mungkin ini tactile internet seperti itu modelnya. Kita seperti merasakan sesuatu ya real time. Jadi kalau kita main sesuatu kayak ditembak gitu, kita yang ngerasa ditembak. Nah, ini biasanya terkait dengan yang di bawahnya juga, yang di bawah-bawahnya. Atau kalau ada yang main Valorant gitu dengan kacamata VR dan juga mungkin ada sarung tangan VR dan segala macam, begitu ketembak ya akan kerasa seperti ketembak. Mungkin saya belum pernah nyoba gitu. Ya, buat Anda yang suka main game, ini biasanya real time gaming. Contoh mungkin yang sekarang masih banyak dimainkan, Mobile Legends atau PUBG atau Free Fire dan yang lain-lain. Pastinya dia perlu latensi yang cukup rendah dan juga bandwidth yang lumayan. Dia di sini bandwidthnya juga lumayan. Bandwidthnya masuk middle lah, bagian tengah-tengah ini. Nggak perlu bandwidth yang tinggi, tidak perlu bandwidth sampai 100 megaan, tapi dia perlu latensi yang cukup baik ya. Biasanya memang rentangnya di sini kalau main kayak Mobile Legends, PUBG dan segala macam. Di 100 ms nih sudah merah gitu, udah lag. Udah kalah Anda pasti kalau main nge-push rank gitu. Biasanya 50 ya. 50 ke sana. Nah, ini hijau. 50, 100 ini kuning. 100 ke atas itu merah. Coba Anda perhatikan. Kalau Anda lagi main Mobile Legends itu akan kelihatan. Saya udah lama nggak lihat, tapi kalau dulu sih saya perhatikan kayak gitu ya. 50 ke bawah dia hijau, 50 sampai 100 dia kuning, 100 ke atas dia merah. Anda bisa perhatikan deh berapa hasil ping ke server Mobile Legends. Kemudian yang lain-lain, ya ada yang butuh butuh speed atau butuh thread besar, bandwidth besar maksudnya di sini. Seperti penggunaan ini, video conference ini besar ya. Kita pakai Zoom meeting ini sebenarnya termasuk besar. Tapi dia tidak perlu delay yang cukup tinggi seperti main game gitu ya. Atau seperti virtual reality. Tapi kalau misalkan kita ngirim data lebih besar lagi, contoh saya ngedownload video kuliahan kita ini dari servernya, dari cloud-nya punya Zoom, itu butuh bandwidth yang besar. Kalau misalkan saya download dengan koneksi IndiHome agak lama gitu. Tapi kalau saya pindah ke kampus kita apalagi sekarang jarang ada yang di kampus gitu ya. Saya sering dapat 400, 600 Mbps itu downloadnya benar-benar cepat, paling hitungan 1-2 menit udah ke download filenya. Nah, kalau pakai data yang besar-besar tentu saja kita butuh bitrate di sini yang lebih tinggi.
Nah, platformnya 5G ini ada ininya segmentasinya kira-kira untuk mobile internet dan untuk mobile IoT. Nah, untuk mobile internet tadi kita sudah lihat juga contohnya di handphone tadi. Di dalam video itu ada beberapa pastinya kalau dia ngetes pakai speed test itu speed test yang support handphone yang support 5G. Jadi kalau Anda sudah beli handphone 5G kan sudah mulai murah sekarang, antara kisaran 2 sampai 3 juta sudah ada. Tapi jaringannya belum ada di Samarinda. Jadi kalau Anda mau nyoba ya nunggu kapan ya, mungkin tahun depan kali sudah ada jaringan 5G. Jadi kalau beli 5G tahun ini juga rugi juga, belum bisa dipakai. Jadi yang mau beli handphone ditahan-tahan, lebih baik Anda tunggu tahun depan beli handphone 5G sekalian yang paling baru yang keluar saat itu juga, karena kalau Anda beli sekarang juga sebenarnya pertama rugi, yang kedua dengan uang segitu, misalkan Anda punya budget 3 juta, di tahun depan 3 juta sudah mungkin punya handphone yang kapasitas memori, kapasitas sensor kamera maupun yang lain-lainnya sudah lebih meningkat lagi gitu. Bahkan mungkin Anda dapat prosesor yang paling baru. Nah, sayang kalau misalkan punya uang terus dipaksakan beli handphone 5G sekarang, nggak ada jaringannya, udah gitu begitu ada jaringannya handphone Anda jadi 1 tahun lebih telat, bukan telat sih, 1 tahun teknologinya sudah terpakai gitu. Jadi mending tunggu benar-benar masuk dan Anda bisa dapat device atau gadget yang lebih baik. Oke, kalau kita lihat di segmentasi, ada yang nanya lagi kayaknya. Mau beli di tahun 2023, fine. Intinya kalau mau beli pastikan jaringannya ada ya. Pastikan jaringannya ada. Nanti Anda beli tahun depan, terus Anda ternyata masih pandemi ya, tahun depan saya yakin juga masih pandemi gitu. Anda tinggal di daerah yang cuman ada sinyal 3G-nya gitu kan, sayang juga. Bahkan kalau kita lihat dari info open sinyal itu, kalau kita lihat Kalimantan Timur ini masih banyak blank spot, bahkan tidak semua di cover dengan 4G ya. Jadi 4G aja belum cover semua, apalagi 5G. Jadi saya juga pesimis di tahun 2023 itu semua sudah di cover dengan 5G. Mungkin kalau daerah perkotaan bisa jadi ya Samarinda, Balikpapan, Kukar, Tenggarong maksudnya, kemudian mungkin sebagian daerah di dekat IKN, Pasir gitu, mungkin akan dapat 5G duluan. Tapi kalau daerah-daerah lain, daerah-daerah yang agak pelosok yang mungkin penggunanya juga masih kurang, mungkin masih 2023 mungkin masih belum kayaknya sih kalau 5G gitu. Kecuali kalau pemerintah ikut mendanai, maksudnya pemerintah mensubsidi atau pemerintah membangunkan tower, nah itu mungkin saja. Tapi kalau dari swasta mereka pasti akan timbang-timbang dulu mau invest ganti jaringan atau menambah jaringan dalam bentuk 5G. Oke, kita lihat di segmentasi pasar di bawahnya ini ada consumer ya. Consumer ini maksudnya kita pengguna biasa gitu. Ya biasanya kalau untuk consumer yang kayak kita pengguna rumahan pasti kita perlu 5G ini ya untuk hal-hal yang untuk konsumsi pribadi gitu ya. Yang personalized service lah ibaratnya. Yang paling simpel, kalau misalkan nanti ada AR VR game, oke kita pakai itu buat mainan AR VR game agar experience-nya lebih kena gitu ya, lebih terasa. Nah kalau untuk industri kita udah lihat di video yang kemarin pertambangan itu. Kemudian juga kemarin ada apa ya contoh lain, selain tambang kayaknya kemarin juga ada untuk air tanah kalau nggak salah ya, yang di video yang agak akhir itu, atau dipakai buat sensor-sensor di industri ya,
baik itu pakai CCTV atau IP cam atau pakai IoT. Nah, ini tentu saja akan membantu banyak industri-industri tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kinerja, maupun juga meningkatkan efisiensi yang ada di industri tersebut. Jadi mereka berharap dengan invest ke 5G itu akan mereduksi kerugian atau meningkatkan keuntungan. Kan modelnya seperti itu ya. Aku keluar modal sekian, harusnya aku dapat untung lebih besar daripada modalku. Atau aku ngeluarin uang lagi, berharap kalau misalkan dia masih rugi ya, berharap ruginya berkurang. Nah, untuk carrier ini maksudnya operator seluler. Ini dengan mengimplementasikan 5G sebenarnya mereka akan jauh lebih mudah untuk proses operasional dan maintenance ya. O&M ini operational and maintenance. Kemudian juga bisa berkecimpung di bisnis baru ya, berkecimpung di bisnis baru terkait dengan 5G. Contoh tadi kolaborasi antara T-Mobile dengan Halo tadi ya. Bisnis apa mereka? Bisnis autonomous car. Autonomous car. Vehicle atau car. Ya. Mereka bisnis autonomous car. Itu contoh salah satu saja. Mungkin yang lain-lain ya, mungkin lebih banyak lagi contoh yang bisa dibisniskan sama para operator seluler dengan para pengembang aplikasi. Ya mungkin Anda juga harus mulai siap-siap juga karena 5G akan digelar di provinsi kita. Anda sudah bisa pikir-pikir sekarang nih 5G mau Anda bikin bisnis baru apa dengan menggunakan 5G. Sayang ya tadi koneksi 1 gigabit satu handphone gitu cuman dipakai buat hal-hal yang yang sudah ada seperti sekarang ya, kayak main game itu ya terlalu biasa gitu, Mobile Legends dan segala macam. Mungkin Anda bisa ngembangin game yang lebih berat lagi gitu, yang mengkonsumsi lebih banyak lagi bandwidth yang ada, sehingga ini bisa jadi bisnis baru Anda. Oke, mungkin untuk pertemuan kita sore ini cukup, karena ini materinya yang berikutnya agak berat terkait dengan standarisasi 5G. Kenapa 5G muncul dengan berbagai macam standar, kemudian juga sempat pecah, kemudian ditutup, ada yang dimatikan standarnya, kemudian terakhir ya yang dijadikan standar yang IMT 2020 ini. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan topik kita hari ini? Ada yang mau nanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Ya. Siapa tadi? Rido? Tidak ada, Pak. Saya rasa cukup. Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita sore hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.